Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada yang saya hormati, menjelang Idul Qurban ini atau menjelang Idul Adha ini, insyaallah saya akan menyampaikan doa atau lafaz doa menyembelih hewan kurban. Ini penting untuk menjadi pengertian bagi para orang-orang yang akan ditugasi untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan juga nanti kita tambahkan ada bacaan yang dibaca oleh orang-orang yang berkurban tetapi tidak melakukan penyembelihan hewan itu sendiri. Para pemirsa yang berbahagia, oleh karena jumlah rumah potong hewan sangat terbatas di berbagai tempat, yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyembelihan hewan kurban di RPH tersebut. Karena jumlah hewan kurban jauh lebih banyak ketimbang jumlah RPH yang ada di mana-mana. Sehingga para takmir masjid, para takmir mushola mempersiapkan sejumlah orang untuk melakukan tugas penyembelihan hewan kurban tersebut. Para pemirsa, di Indonesia atau bahkan di beberapa negara Asia Tenggara ini, hewan yang banyak disembelih di dalam momentum kurban ini adalah sapi dan kambing. Oleh karena itu maka melalui video yang singkat ini akan saya sampaikan lafaz doa yang dibaca oleh orang yang menyembelih sapi kurban dan kambing kurban. Sesungguhnya bacaan yang paling penting ketika seseorang melakukan penyembelihan hewan adalah membaca dua kalimat thayyibah, yakni basmalah dan takbir, bismillah dan Allahu Akbar. Namun akan lebih mantap manakala di samping membaca dua kalimat thayyibah itu ditambah dengan bacaan-bacaan yang memang dicontohkan oleh baginda Rasul. Nah, di sini saya sudah mencatat ada 3 hadis yang dari 3 hadis ini kita bisa melihat Nabi membaca apa ketika beliau melakukan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama hadis riwayat Anas bin Malik. Di sana dikatakan bahwa Tohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini dzabahahuma biyadihi wasamma wa kabaro wa wado'a rijlahu ala shifahihima. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Anas bin Malik berkata bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan penyembelihan 2 kambing yang kedua-duanya berwarna putih dan bertanduk. Nabi menyembelih 2 hewan tadi itu dengan tangannya, artinya beliau menyembelih dengan tangan sendiri. Lalu yang penting di sini adalah wasamma wa kabbaro. Nah, beliau berbismillah, nah ini, wa kabbaro dan bertakbir, nah ini. Jadi yang terpenting di sini adalah bahwa Rasulullah ketika menyembelih hewan kurban tadi itu adalah membaca basmalah dan bertakbir. Kemudian dilanjutkan di sana wa wadonga rijlahu ala shifahihima. Kemudian Rasul meletakkan kakinya pada punuk hewan yang tadi disembelih itu. Nah, ini yang pertama adalah tadi itu. Yang pertama adalah wasamma wa kabaro. Kita catat
khusus ini. Jadi beliau ketika menyembelih adalah membaca basmalah dan bertakbir. Ini hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua, ini riwayat Imam Muslim, ngan Jabir bin Abdillahil Ansori, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzabaha yaumal Idi kabsyaini tsumma qala hina wajjahahuma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana min awwalul muslimin. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka an Muhammad wa ummatih. Nah, ini hadisnya seperti itu. Yang penting dari hadis yang kedua ini, riwayat Imam Muslim ini adalah bahwa ketika dihadapkan kambing ke hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian bismillah, lalu Allahu akbar, lalu Allahumma minka walaka an Muhammad wa ummatih. Nah, ini demikian Rasul membaca bacaan panjang ketika sudah dihadapkan kambing untuk beliau sembelih pada saat berkurban. Ini hadis yang kedua. Lalu hadis yang ketiga yang sudah saya catat di sini. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini panjang sekali. Yang terpenting yang bagian bawah saya baca. Ketika Rasulullah sudah akan melakukan penyembelihan hewan kurban, waqala lah itu. Rasulullah kemudian berkata ya, atau berdoa begitu. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nah, ini yang terpenting di sini nih. Jadi lagi-lagi ini ada kata-kata Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nah, ini. Maka dari itu, dari tiga hadis ini, lalu para ulama menyimpulkan bahwa ketika Rasul melakukan penyembelihan hewan kurban, ini tidak pernah lepas dari membaca basmalah dan takbir. Ini yang pertama. Kemudian menyebut kurban atas nama siapa, dan menyebut orang-orang yang diharapkan mendapatkan pahala dari kurban tersebut. Nah, ini. Lalu yang terakhir adalah doa yang dibaca oleh Rasul. Itu yang pokok di situ itu. Itu yang pokok di situ. Nah, kemudian ada Syekh Qalyubi dan Syekh Umairah di dalam khasiahnya. Beliau merekomendasikan agar ketika menjelang melakukan penyembelihan hewan kurban itu ditambah dengan membaca sholawat, ya, sholawat atas Nabi, lalu membaca takbiran. Ya, takbiran memang karena hari raya Idul Adha itu kan memang disunahkan untuk takbiran ya sampai hari tasyrik yang terakhir. Jadi ditambah dua hal tadi itu. Oleh karena itu maka kalau kita simpulkan, maka doa menyembelih hewan kurban berupa kambing sebagai berikut. Ini mudahnya begini. Doa menyembelih kambing kurban. Pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, sebagaimana tadi rekomendasi Syekh Qalyubi dan Syekh Umairah, membaca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Lalu ditambah dengan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu kemudian membaca Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni wa ali ya karim. Nah, ini doa seseorang menyembelih hewan kurban berupa kambing atas nama diri sendiri. Nah, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni wa ali ya karim. Lalu sembelih.
Sekarang kalau seseorang diperintahkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban milik orang lain, nah, maka doanya adalah ini berupa kambing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Nah, fulan itu nama orang. Fulan misalnya si Paijo ya. Maka fataqabbal min Paijo wa alihi ya karim. Lalu sembelih, selesai. Nah, itu. Saya ulangi lagi. Ini kalau ada seseorang yang dimintai bantuan untuk menyembelihkan kambing kurban orang lain, maka doanya adalah dimulai dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min Paijo wa alihi ya karim. Lalu nyembelih. Nah, sekarang doa menyembelih sapi kurban. Nah, biasanya di Indonesia itu kan atas nama 7 orang. Nah, maka kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min Paijo wa Paijo wa Paijo wa Paijo wa Paijo wa Paijo wa Paijo 7 biasanya, wa alihim ya karim ya. Saya ulangi lagi, ini kalau seseorang melakukan penyembelihan hewan kurban sapi ya, atas nama 7 orang, maka dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan wa 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 alihim ya karim. Lalu sembelih. Itulah doa menyembelih kambing kurban dan sapi kurban. Ini sengaja saya sampaikan dengan jelas sehingga mudah-mudahan nanti tidak ada kesalahan di dalam kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Sebelum ini saya akhiri, saya ada 3 hal yang mau saya tambahkan. Yakni yang pertama, ketika kita berkurban tapi kita tidak melakukan penyembelihan hewan itu sendiri, nah, orang lain yang melakukan penyembelihan, maka kita disunahkan membaca doa seperti ini. Ini saya kira perlu dihafalkan oleh seluruh orang-orang yang berkurban dimanapun berada. Jadi kalau berkurban tapi tidak nyembelih sendiri, doanya seperti ini. Ini sebagaimana tuntunan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Ini juga sesuai dengan bunyi hadis yang tadi kita baca, hadis yang kedua tadi itu. Saya ulangi lagi. Jadi pada saat kita berkurban tapi tidak menyembelih sendiri hewan itu, kita cukup dengan membaca seperti ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Nah, cukup seperti itu. Jadi biarlah orang lain yang melakukan penyembelihan, kita cukup membaca seperti ini. Ini bagi orang yang berkurban tadi tidak nyembelih sendiri. Ini yang pertama. Tambahan yang kedua, ini penting sekali saya sampaikan, agar orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban itu hendaknya pesonya betul-betul yang tajam. Lalu ukuran panjangnya cukup. Ya. Mengapa harus cukup dan mengapa harus tajam? Agar sekali atau 2 kali putar peso ini memotong sesuatu yang harus dipotong, maka 2 saluran yang di depan leher ini terpotong, yaitu saluran pernafasan dan saluran makanan, itu terpotong sekaligus. Lalu urat nadi yang di kanan kiri leher juga terpotong sekaligus. Nah, makanya
pisaunya harus yang tajam dan panjang, sehingga sekali putar atau 2 putar ya, itu langsung dari sini ke sini terpotong. Ya. Urat nadi di kanan, saluran pernapasan, lalu saluran makanan, lalu urat nadi juga di sini terpotong. Ini penting saya kira. Lalu yang terakhir, setelah tadi itu udah disembelih begitu, hewan dibiarkan, tidak usah diapa-apain sampai betul-betul mati. Lah kalau nanti sudah betul-betul mati, silahkan ditetel dan sebagainya. Jadi kalau belum betul-betul mati karena disembelih tadi itu, nggak boleh diapa-apain dulu. Nah ini saya kira penting agar nanti hewan kurban yang kita konsumsi adalah halalan thayyibah. Saya kira itu beberapa hal yang menurut saya penting sekali ini difahami oleh seluruh, utamanya oleh orang-orang yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban dan orang-orang yang berkurban dimanapun berada. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.